Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Irmi Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di SMA Negeri Sumatera Selatan, merupakan salah satu roadshow kita syuting outdoor di salah satu sekolah favorit di Sumatera Selatan. Saat ini kita telah kedatangan dua siswa inovatif, yaitu Saniah Putri Hermawan dan Nebukadnezar Ahmad dengan inovasinya Koyo Custom. Apa sih Koyo Custom? Tentunya pemirsa dan sobat inovasi tahu ya dengan koyo. Nah, tapi kalau koyo di custom itu seperti apa? Langsung saja kita sapa adik-adik kita pada saat ini. Selamat datang Haniah dan Nebukadnezar, Saniah dan Nebukadnezar di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terkait dengan inovasinya Koyo Custom, apa sih yang melatar belakangi atau terinspirasi oleh apa nih dengan Koyo Custom? Silahkan Saniah dulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya penelitian ini dilatar belakangi dari pengalaman kami pribadi. Jadi selama masa COVID-19 terjadi PPKM di mana membatasi semua kegiatan yang ada di luar rumah. Nah, begitu pun dengan kami sebagai siswa, kami itu sekolah melalui daring, di mana kami harus berfokus dengan Zoom meeting, duduk di tempat yang sama selama berjam-jam. Nah, hal tersebut membuat kami merasa badan kami tidak sehat, Ibu, karena kurangnya aktivitas di luar rumah tadi. Hal itu menyebabkan otot-otot kami merasa lebih mudah pegal, lebih suka terasa nyeri gitu. Nah, biasanya yang kami lakukan sebagai para remaja itu kalau misalnya merasa nyeri sendi atau pegal-pegal, itu kami menggunakan koyo, Ibu, salah satunya. Nah, tetapi setelah kami melakukan studi literatur, kami menemukan fakta bahwa ternyata tidak semua orang bisa memakai koyo. Karena beberapa orang tersebut memiliki jenis kulit yang sensitif, dan apabila mereka menggunakan koyo akan terasa kulitnya seperti terbakar ataupun menimbulkan ruang merah akibat iritasi tersebut. Nah, di sini kami juga melihat potensi yang ada di Indonesia melalui rempah-rempah seperti cabai, jahe, dan kunyit, yang mana ternyata memiliki fungsi yang sama untuk menghangatkan tubuh, untuk meredakan nyeri dan juga rasa pegal. Oleh karena itu kami menginovasikan 3 bahan rempah-rempah tersebut untuk menjadi sebuah koyong yang bisa di-custom, disesuaikan dengan jenis kulit para penggunanya, apakah dia tahan terhadap rasa panas kulit tersebut atau tidak. Oke. Koyo Custom berarti di custom berdasarkan ketahanan tubuh gitu ya. Nah, dalam Koyo Custom ini apa saja sih ingredients, artinya apa ya? Kayak bahan-bahannya yang Anda terapkan di koyo ini. Silakan ya, bukan Eza. Kalau untuk bahan utama tersendiri itu yang paling utama adalah cabai, kemudian jahe dan juga kunyit. Kenapa kita ngambil 3 bahan ini? Karena dari ketiga bahan ini yang memiliki konsentrasi capsaicin yang paling tinggi, terutama di bagian cabai, untuk menghangatkan dan juga meredakan nyeri pada otot, kemudian pada tubuh manusia. Gitu. Oke. Jadi cabai dan kunyit itu kalau kunyit kan lebih ke arah antibiotik ya. Kalau cabai ini menghangatkan gitu ya. Nah, apa yang Anda terapkan di koyo ini? Apakah koyonya Anda beli di pasar kemudian Anda tambahkan ingredients tadi, atau koyonya pun Anda buat sendiri, atau Anda berupaya untuk memberikan koyok lain ya, nuansa seperti koyok tapi bukan koyok gitu. Silakan. Jadi kami benar-benar membuat sebuah koyo dari nol, membuat dari base koyo itu sendiri, mulai dari mengekstrak cabai, kemudian kunyit dan juga jahe, mengatur persentase agar tidak ada bau yang menyengat dari bahan rempah-rempah
tersebut seperti kita tahu kunyit dan juga jahe memiliki bau yang menyengat. Kemudian agar tingkat kehangatan tidak membuat kulit rentan Terbakar. iritasi dan atau merasakan terbakar ringan seperti itu. Oh, jadi Anda membuat base koyoknya itu dari 3 macam Bahan utama utama. tadi gitu ya. Jadi berbeda sekali dengan koyo yang kita lihat di pasaran gitu ya. Nah, untuk percobaannya gitu ya, Anda terapkan atau Anda kasih dulu kelinci percobaan siapa nih pertama kali yang pakai ini koyo? Silakan Sania. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi ketika kami melakukan penelitian ini, kami disuruh untuk mengajukan clearance etik. Nah, setelah kami mengurus clearance etik tersebut, kami menemukan 30 panelis, 30 panelis yang akan menjadi bahan uji coba kami, Bu. Nah, tapi karena ini bersifat kesehatan dan takutnya itu menjadi alergi ataupun mengiritasi, jadi kami menguji cobanya di tangan para panelis tersebut. Itu pun kami juga sudah mendapatkan izin dari sekolah dan instansi terkait. Nah, lalu pengujian ini dilakukan secara langsung itu kepada 30 siswa dari 10 siswa itu kelas 10, 10 siswa kelas 11 dan 10 siswa kelas 12. Nah, dari 30 siswa tersebut mereka memberikan hasil atau kesan yang positif terhadap produk kami. Akan tetapi Bu, meskipun begitu terdapat 3 dari 30 siswa itu yang mengalami alergi karena sebenarnya base koyo kami itu berasal dari gelatin. Karena gelatin itu dari serat nabati yang hewani. Nah, oleh karena itu beberapa dari siswa, yaitu 3 orang dari 30 tadi itu mengalami alergi. Dan juga koyo yang kami buat karena dia belum belum tercover sama filternya itu. Kami belum menemukan filter yang cocok. Jadi koyo tersebut langsung diaplikasikan. Nah, makanya itu beberapa siswa yang kami jadikan percobaan itu mengalami alergi. Walaupun begitu, kami sudah mencoba untuk mengatasi tersebut, meminimalisir iritasi tersebut dengan menambahkan minyak kelapa, Ibu. Minyak kelapa untuk meminimalisir ruam merah yang terjadi. Gitu ya. Oke, sejauh mana artinya proses percobaannya gitu ya sampai kepada ini loh formula yang tepat sebanyak ini, misalnya cabenya berapa banyak, ini berapa, sehingga itu bisa diterima oleh si badan yang ikut dalam panelis tadi. Silakan Ibu Kanisa. Jadi untuk percobaan itu sendiri kami pertama sama rata Ibu, seperti halnya di 3 bagian, jadi sama rata terutama pada cabai, kunyit dan juga jahe. Nah, tetapi itu membuat ternyata komposisi tersebut yang kita pikir itu tuh sama dalam hal berat atau kuantitas, ternyata tidak dengan kualitasnya, yang dimana hangatnya juga tidak bertahan lama. Jadi kami menemukan dua komposisi, yaitu 50% menggunakan ekstrak cabai, kemudian 30% ekstrak jahe, kemudian 20% ekstrak kunyit. Nah, kenapa kami menggunakan 30% yang jahe dan 20% kunyit? Karena ada kunyit lebih mengeluarkan bau yang lebih menyengat daripada jahe. Nah, maka dari itu kami juga melakukan percobaan yang terhadap 30% kunyit itu dan memiliki bau yang lebih menyengat. Jadi kami tukar jadi 30% yang untuk jahe. Oke. Jadi dengan perbandingan 50 30 20 itu yang merupakan formula yang dirasa paling pas ya untuk diterapkan pada orang-orang yang ikut dalam panelis tadi gitu. Nah, dengan formula tersebut 3 orang tadi yang tidak tahan gitu ya. Apa sih yang Anda dapat dari hasil tersebut? Silakan Samia. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi setelah kami teliti lebih lanjut, jadi ternyata alergen atau ruam yang disebabkan setelah kami mengaplikasikan koyo custom ini itu diakibatkan dari gelatin, Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena gelatin itu tidak semua orang bisa mengaplikasikan gelatin ke dalam ke kulitnya langsung. Nah, jadi di sini kami meneliti tentang bahan apa yang kira-kira bisa menjadi pengganti. Nah, jadi kami di sini menemukan pektin. Kalau misalnya yang gelatin tadi itu berasal dari hewani, nah yang pektin ini berasal dari serat-serat buah-buahan. Nah,
Dan juga kami juga merencanakan untuk mengembangkan inovasi ini bagaimana bisa mengatasi masalah ruam dan iritasi serta alergi tersebut dengan filter khusus. Filter khusus untuk melapisi untuk melapisi gelatin dan juga permukaan kulit sehingga tidak bertemu secara langsung dan meminimalisir alergi yang terjadi. Oke, jadi dengan apa namanya modifikasi tertentu sehingga itu bisa diaksep sama tubuh si rombongan panelis tadi ya gitu. Nah, sejauh ini ada nggak kendala-kendala berarti yang dihadapi dan bagaimana Anda berdua menghadapinya? Silakan Ibu Kamiza. Kalau untuk kendala-kendala tersendiri, lebih ke tantangan kami sebagai siswa, bagaimana untuk mencari komposisi yang pas dan juga ditambah lagi ya inovasi kami berkaitan dengan kesehatan yang berurusan langsung dengan manusia. Bagaimana kami bisa memberikan dampak yang baik untuk manusia, bagaimana koyo tersebut tidak memberikan iritasi kepada semua orang begitu. Gitu ya. Lebih ke arah hubungan antar manusianya ya, untuk apa namanya mencari kepercayaan lah gitu ya dari teman-teman. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, mungkin pengembangannya, mungkin juga apa namanya, mungkin ada penelitian lebih lanjut. Silakan Sania. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk terkait penelitian lebih lanjut dan juga pengembangan ke depannya, kami ingin berfokus pada filter tersebut Ibu, pada filter yang akan melapisi antara koyo dan juga permukaan kulit manusia. Karena kami memiliki rencana ingin memperjualbelikan produk kami tersebut, tentunya dengan izin dari dengan pihak-pihak kesehatan yang terkait. Nah, tetapi kami perlu penelitian lebih lanjut sebelum melakukan itu Ibu. Karena kami ingin koyo ini dapat diakses oleh terutama bagi para remaja yang karena masalah awalnya itu adalah remaja yang tidak bisa menggunakan koyo, dan kami ingin memberikan mereka kesempatan untuk bisa menggunakan koyo tersebut melalui produk kami. Gitu ya. Tidak terinspirasi gitu kan, biasanya orang yang pakai koin ini punya kendala misalnya masuk angin atau apa gitu ya, dan biasanya sih orang-orang yang lebih ke 50 ke atas gitu ya. Kira-kira ini cocok nggak ya dengan apa namanya si ingredientnya itu kan cabai ya, panas. Nah, kira-kira ini pernah nggak atau pernah dicobakan nggak sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya 50 tahun ke atas? Silakan kayak Ibu Reza. Jadi untuk pengujian itu kami sempat mengujikan ke pembimbing kami sempat mencoba dan karena sebelum kita mengujikan kepada panelis, jadi pembimbing kami mencoba terlebih dahulu dan itu alhamdulillah aman. Aman ya? Iya benar aman Ibu, karena terutama pada kami yang masih tahap pertumbuhan, masih di tahap pertumbuhan saja menggunakan koi itu masih aman dan kami harap untuk ingredients atau usia-usia yang lebih lanjut juga tetap Bisa aman. menggunakannya. Iya Oke. benar Ibu. Ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu juga mungkin apa namanya support lah kepada teman-teman yang berinovasi. Silakan Sania. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini saya Sania dan teman saya Nebukadnezar, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak PJ Gubernur Bapak Ellen Setiadi, kemudian kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga kepada Kepala Sekolah kami Bapak Iswan Jatikusuma SPD MSI yang selalu mendukung kami untuk berinovasi di sekolah ini. Dan juga kepada guru pembimbing kami Bu Nur Fatmi Tiastuti, kepada guru-guru serta staf yang telah membantu dan memfasilitasi kami untuk melakukan penelitian ini. Dan juga kepada panelis-panelis dari teman-teman saya kelas 10, 11, dan 12, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih atas kehadiran Sania Putri Hanmawan dan Nebukadnezar Ahmad dengan inovasinya Koyo Custom ya. Mudah-mudahan kedepannya seperti harapan mereka berdua bahwa Koyo ini dapat diaplikasi atau dipakai atau diterapkan di segala jenis usia, tentunya dengan penelitian lebih lanjut dan eksperimen lebih lanjut supaya ini aman dan juga apa namanya bisa meningkatkan nilai ekonomis gitu ya. Mudah-mudahan hal-hal kecil yang berlaku di UMKM pada usaha menengah kecil dapat bisa berkembang lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa like and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation, dan jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap konsentrasi harus konkret hasilnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada SMA Negeri Sumsel Palembang
terutama kepada kepala sekolah dan staf yang telah memfasilitasi kami dalam syuting roadshow outdoor podcast One Day One Innovation. Sampai jumpa pada inovasi-inovasi selanjutnya dan salam inovasi.